syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kesempatan untuk dapat mempresentasikan seminar saya pada pagi hari ini. Selawat beriring salam saya sampaikan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau lainnya. Perkenalkan, nama saya Randu Muhammad. Saya mengambil konsentrasi manajemen komunikasi angkatan 16. Hormat saya kepada Bapak Muhammad Ali, SAG MSI, Bapak Anismar, SAG MSI, dan Ibu Dr. Ratri Chandrawati, MPD, yang tidak dapat berhadir pada kesempatan kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Komunikasi Organisasi Kejaksaan Negeri Aceh Timur dalam Melayani Masyarakat. Bab pertama, pendahuluan. Komunikasi organisasi sendiri adalah pengiriman dan penerimaan berbagai macam pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Menurut Romli, komunikasi organisasi juga melibatkan komunikasi formal, informal, interpersonal, dan juga komunikasi kelompok. Di mana menurut Lijen Poltak, pelayanan publik itu diartikan sebagai pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap organisasi tersebut sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi yang dalam meningkatkan kinerja efektivitas organisasi. Tidak mudah, di mana membutuhkan rasa kepercayaan dari masyarakat, dan hal-hal tersebut muncullah hambatan eksternal dan internal. Contohnya yaitu lambatnya respon pelayanan, jam kerja yang tidak teratur pada saat pengurusan dari organisasi, terlambatnya penyelesaian dari urusan yang ada di organisasi tersebut, serta banyak hal lainnya. Pada kesempatan kali ini, peneliti melakukan penelitian komunikasi organisasi pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur untuk melihat bagaimana proses pelayanan publik yang dilakukan oleh pegawai atau staf di Kejaksaan Negeri Aceh Timur dalam memberikan pelayanan pada masyarakat Aceh Timur. Rumusan masalah proses komunikasi organisasi pada pelayanan publik dalam mencapai tujuan, hambatan-hambatan eksternal dan internal komunikasi pelayanan publik dalam mencapai tujuan sesuai fungsi dari Kejaksaan Negeri Aceh Timur. Fokus penelitian bagaimana proses komunikasi pelayanan publik dalam mencapai tujuan untuk melayani masyarakat, bagaimana hambatan-hambatan eksternal dan internal komunikasi pelayanan publik mencapai tujuan untuk melayani masyarakat sesuai dengan fungsi dari Kejaksaan Negeri Aceh Timur. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mendeskripsikan komunikasi organisasi dalam bentuk pelayanan publik kepada masyarakat, untuk menganalisis dan mendeskripsikan hambatan eksternal dan internal komunikasi pelayanan publik untuk mencapai tujuan untuk melayani masyarakat sesuai fungsi dari Kejaksaan Negeri Aceh Timur. Manfaat penelitian yaitu yang pertama, manfaat teoritis diharapkan dapat menjadi sumbangan terhadap perkembangan ilmu komunikasi, khususnya komunikasi organisasi, dapat memperkaya wawasan dan menambah referensi. Yang poin kedua itu manfaat praktisi bagi penelitian bagi Kejaksaan Negeri sendiri, dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan kinerja bagi pelayanan publik. Yang kedua itu bagi pelajar diharapkan dapat menjadi pertimbangan agar dapat menggunakan komunikasi publik sebagai bekal ilmu pada pendidikan maupun pekerjaan. Kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdahulu penelitian dilakukan oleh Narzi Hakman di tahun 2020 dengan judul Strategi Komunikasi Polri dalam Melayani Masyarakat Perspektif Islam. Yang kedua itu Sesi A. Parare dan kawan-kawan di tahun 2014 dengan judul Peranan Komunikasi Organisasi dalam Pelayanan Publik di PT Taspen. Yang ketiga itu Adilawati Taufik di tahun 2016 dengan judul Komunikasi Organisasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sombaku, Kabupaten Goa. Di sini peneliti menggunakan teori birokrasi. Teori birokrasi dikemukakan oleh Weber, yaitu suatu gagasan yang mewakili pandangan klasik mengenai struktur organisasi yang bersifat hierarki dan dikontrol oleh aturan. Gagasan Weber merupakan bagian dari apa yang disebut dengan teori organisasi klasik. Weber mendefinisikan organisasi sebagai a system of
purposeful international activity designed to coordinate individual tasks, atau suatu sistem kegiatan interpersonal yang bertujuan yang dirancang untuk mengkoordinasikan tugas individu. Yang berarti bahwa aturan dirancang untuk mencapai tujuan organisasi dan supaya organisasi dapat mengikuti segala hal yang terjadi, maka setiap kegiatan operasional perlu dicatat dan catatan tersebut harus dipelihara secara hati-hati agar dapat dievaluasi. Baik, untuk yang organisasi sendiri merupakan mengirimkan dan menerima informasi, pesan dan pembinaan arti kelompok formal ataupun informal pada suatu organisasi menurut KAP. Pendekatan komunikasi organisasi sendiri terbagi menjadi 3 menurut KAP, yaitu pendekatan makro. Pendekatan makro ialah sebagai struktur global yang berinteraksi dengan lingkungannya terkait dengan interaksi organisasi dalam melakukan aktivitas. Pendekatan makro merupakan pendekatan yang memfokuskan pada komunikasi dalam unit atau subunit dalam suatu organisasi. Pendekatan individual yaitu pendekatan yang berpusat pada tingkah laku komunikasi individual. Fungsi komunikasi menurut Liliweri ada 2 fungsi komunikasi organisasi, yaitu organisasi fungsi umum dan fungsi khusus. Tujuan utama komunikasi organisasi sebagai tindakan organisasi membagi informasi, menampilkan perasaan dan emosi. Hambatan-hambatan komunikasi organisasi ada 4. Yang pertama yaitu penyaringan. Penyaringan yaitu pesan yang disampaikan oleh komunikator telah dimanipulasi dengan tujuan untuk menyenangkan penerima. Persepsi selektif. Hambatan ini merupakan kondisi di mana penerima pesan dalam proses komunikasi melihat mendengar atas dasar keperluan, motivasi, latar belakang pengalaman, dan ciri pribadi lainnya. Yang ketiga itu perasaan. Didasarkan pada kondisi perasaan penerima pada saat menerima pesan komunikasi. Yang keempat yaitu bahasa. Setiap kata memiliki makna yang berbeda antara seseorang dengan orang lain. Bentuk-bentuk komunikasi organisasi ada komunikasi tertulis, komunikasi lisan, komunikasi nonverbal, komunikasi antar pribadi. Pengertian dari Kejaksaan Negeri sendiri yaitu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan dan berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Kejaksaan Agung yang dipilih oleh bertanggung jawab kepada Presiden. Pelayanan publik menurut Dirjen Poltak, pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang punya kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok yang disebutkan. Oke, langsung bab 3. Rangka pemikiran Pak. Ya, boleh. Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Timur sendiri melakukan pelayanan publik sesuai berkaitan dengan komunikasi organisasi, di mana komunikasi organisasi tersinkronisasi oleh teori birokrasi yang dikemukakan oleh Weber, sehingga pelayanan publik menjadi terstruktur dan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap organisasi tersebut haruslah mengikuti aturan-aturan yang ada, sehingga proses pelayanan publik dapat terrealisasi sesuai dengan kebutuhan. Bab 3 lokasi dan waktu penelitian. Peneliti lakukan di Kejaksaan Negeri Aceh Timur yang bertempat di Jalan Ketua Husin nomor 6, Kecamatan Ibirai, Kabupaten Aceh Timur. Pendekatan penelitian kali ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data deskriptif. Informan penelitian itu sejumlah 8 orang, yaitu 5 pekerja yang ada di Kejaksaan Negeri Aceh Timur dan 3 orang masyarakat yang menerima pelayanan di publik dari kantor pemerintahan tersebut. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data itu observasi langsung di lapangan untuk melihat bagaimana proses pelayanan publik yang dilakukan oleh pekerja di Kejaksaan Negeri Aceh Timur. Yang kedua itu wawancara untuk menambah referensi bagaimana proses-proses pelayanan publik itu terjadi. Dan ketiga dokumentasi, yaitu dokumentasi saat
bekerja melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data menarik kesimpulan. Jadwal kegiatan penelitian terakhir peneliti itu di bulan Oktober. Baik, sekian dari saya dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Anisma dan Bapak Ali dan juga Bapak Isma. Terima kasih. Kita ucapkan atas presentasi yang disampaikan oleh Rondo Muhammad tentang komunikasi organisasi Kejaksaan Negeri di Aceh Timur. Maka untuk itu kita masuki pada sesi yang kedua, yaitu penelaahan. Langsung saja kita berikan waktu kepada Bapak Anis. Baik, terima kasih Pak Muhammad Alis selaku pembimbing, Saudara Rando Muhammad dan Odin yang saya hormati. Rando, ini penelitian ini tadi masalah lapas di ID Aceh Timur ini juga ada di Timur. Memang kenapa? Apa masalah yang terjadi di Kejaksaan Negeri? Masalah yang terjadi di Kejaksaan Negeri Aceh Timur itu Pak, dalam bentuk pelayanan publik itu terjadi hambatan-hambatan internal Pak. Misalkan seperti keluarga terdakwa Pak ingin berkonsultasi hukum dengan jaksa, tetapi jaksa sedang melakukan sidang Pak. Dan dengan itu yang kedua, yang pertama Pak, yang kedua itu ketika adanya pelimpahan terdakwa dari kantor polisi ke kejaksaan, itu namanya Pak tahap 2 Pak. Tahap 2 itu ada masyarakat yang ingin mengambil surat gelang Pak, surat gelang. Sedangkan petugas saat tahap 2 itu mengawali tahanan Pak, mengawal tahanan untuk diproses di kejaksaan lalu dibawa ke lapas Pak. Bukan memang semua kejaksaan kayak begitu mengalami. Tidak mesti harus di Aceh Timur aja kan? Siap. Ya kan? Ya. Semua kejaksaan terjadi begitu kan? Fenomenanya kan? Siap. Memang udah sistem kerjanya begitu. Ya. Maksudnya yang spesifik ada masalah apa kira-kira? Kok harus dikaji tentang komunikasi organisasi? Karena masyarakat ini masih awam Pak, jadi jaksa ini menggunakan bahasa hukum Pak. Bahasa hukum tersebut masyarakat masih belum mengenal Pak. Ya, maksudnya kan kalau komunikasi organisasi misalnya di kejaksaan itu mendapat penghargaan ini dari presiden atau mendapat sesuatu ejekan, ada kasus-kasus tertentu ejekan di kejaksaan sehingga dianggap komunikasi organisasi mereka tidak jalan misalnya. Itu baru khusus, tapi yang sifatnya umum itu ya semuanya ada Bapak pikir, itu hal-hal yang lumrah. Jadi udah Bapak baca di latar belakang masalah, umumnya Pak lihat mahasiswa membuat skripsi ini latar belakang masalahnya nggak jelas gitu, nggak mengarah, sehingga perlu dilakukan penelitian itu nggak digambarkan secara detail, hanya secara umum saja. Ini kayak penelitian tadi barusan itu juga umum kali sifatnya. Jadi ini kita kan kualitatif itu kita yang kita ucapkan, yang kita ungkapkan itu sesuatu yang tidak terbaca oleh pihak yang lain. Jadi unsur-unsur etnik, kalau etik itu sesuatu yang standar umum yang terbaca. Kalau ini etniknya itu sesuatu yang dirasakan oleh organisasi yang bersangkutan ataupun personal. Itu yang harus diungkapkan dalam penelitian kualitatif. Kalau kuanti cukup kita edarkan angket selesai, tapi kalau kuali ini sesuatu di balik layar itu harus dapat kita baca. Nah, ini yang tidak ada palihan, ini norma-norma saja. Jadi nanti coba lagi ke lapangan, artinya memang penelitian sebelum hanya penelitian sementara, data awal, jadi dicari lagi nanti kenapa penelitian di situ perlu dihasilkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di bab kedua Bapak lihat atau di rumusan masalah di fokus itu lebih fokus lagi. Dalam konteks komunikasi organisasi nanti kan ada sub-subnya, ada hal-hal yang terkecil, ada hal yang menjadi intisari, itu saja yang diapakan. Ya, di fokus di rumusan masalah. Kalau fokus rumusan masalah dia sejalan, dia ada sinkronnya, itu diperbaiki.
Kemudian di penelitian terdahulu sama juga kayak penelitian yang dilakukan oleh sebelumnya tadi, itu tidak mencerminkan apa yang terbaru. Jadi penelitian kita dengan penelitian terdahulu, apa kira-kira di mana yang terjadi perbedaan yang colok ataupun yang terbaru, sehingga perlu kita lakukan penelitian. Jangan-jangan nanti penelitian kita dengan penelitian orang lain sama. Ini masalahnya ya. Jadi penelitian yang kita lakukan ini sifatnya ada kebaruan, sehingga pengembangan ilmu pengetahuan terjadi dia. Jangan stagnan, jangan terus diri di situ terus gitu ya. Di tabel juga tergambarkan nanti kira-kira di mana terbaru penelitian yang kita lakukan yang terbaru ini. Ini juga Bapak nggak dapatkan. Kemudian ini karena memang sudah mau Jumat, kita cepat-cepat saja, disari saja yang kita bahas. Di bab 3 itu juga sama kayak penelitian yang barusan yang Bapak telaah, itu juga belum tidak dikaitkan dengan penelitian kita. Artinya misalnya sumber data primer. Setelah konseptual menurut pakar dijelaskan selesai. Seharusnya bukan begitu dikaitkan dengan penelitian kita. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah kepala kejaksaan, kemudian kasubag bidang ini, kemudian napi ini misalnya. Itu jelas itu ya, dia dikaitkan. Di atas kita uraikan secara konseptual, di bawah secara aplikasi secara langsung begitu. Ini dari bab 3 dari awal sampai terakhir itu semuanya dikaitkan dengan penelitian kita ya. Kemudian jadwal penelitian juga ditambah lagi tidak hanya sampai ke persiapan sidang saja, tapi sampai ke distribusi skripsi di akhir skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa ya, ditambah lagi nanti. Pak Mamali, Bapak pikir, saya pikir ini hari Jumat kita padai dan kita cukupkan, nanti mungkin Ibu Cian belakangan. Saya akhiri, saya kembalikan ke Pak Penelaah sebagai pimpinan seminar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah diberikan masukan oleh Bapak Anies terkait tentang presentasi yang disampaikan oleh Muhammad Rondo. Maka untuk itu mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada dari paparan yang disampaikan oleh Bapak Anies, sudah dipahami? Sementara nanti dengan Ibu Chandra nanti mohon untuk bisa berkonsultasi ya. Oke. Maka dari keputusan ini maka kita ambil kesimpulan bahwa boleh melanjutkan penelitian ke depan ya. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Foto.